Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, Fakultas Agama Islam, Prodi Hukum Keluarga Islam tahun angkatan 2022. Kami dari kelompok 2 membuat video ini dengan tujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah kami, yaitu Qawaid Fiqhiyah yang diampu oleh Bapak Muhammad Arifin MH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke mata kuliah Qawaid Fiqhiyah. Kali ini kita akan membahas tentang kaidah kedua, yaitu tentang keyakinan dan keraguan. Keyakinan dan keraguan merupakan dua hal yang berbeda, bahkan bisa dikatakan saling berlawanan. Hanya saja, besarnya keyakinan dan keraguan akan bervariasi tergantung lemah kuatnya tarikan yang satu dengan yang lain. Di belakang kita melihat ada suatu riwayat yang mengatakan al-yaqinu la yazalu bisyak, yang artinya keyakinan itu tidak dapat dihilangkan dengan keraguan-raguan. Kaidah ini kalau diteliti secara seksama erat kaitannya dengan masalah akidah dan persoalan-persoalan dalil hukum dalam syariat Islam. Namun demikian, sesuatu yang diyakini keberadaannya tidak bisa hilang kecuali berdasarkan dalil argumen yang pasti atau dinamakan qati'. Bukan semata-mata oleh argumen yang bernilai saksi atau tidak qati'. Lafadz al-yakin secara bahasa berarti pengetahuan tanpa sedikit keraguan, dan secara istilah sebagai makna yang dikemukakan oleh Ali Al-Ahmad Al-Nawawi dalam kitabnya Al-Qawaid Al-Fiqhiyah. Yakin ialah tetap menganut yang asli, yaitu apa yang telah diyakinkan sejak masa lampau, dan itulah asalnya. Kalau kita lihat dari segi contoh kehidupan, ada suatu cerita, yaitu seorang istri mengaku belum diberi nafkah untuk beberapa waktu. Maka bagaimana? Maka yang dianggap benar adalah kata si istri. Lah kenapa? Karena yang meyakinkan adanya tanggung jawab suami terhadap istrinya untuk memberikan nafkah, kecuali apabila suami memiliki bukti-bukti yang meyakinkan. Itu bisa ditinjau lagi. Sekarang kita akan membahas tentang dasar hukum pengambilan. Menurut hadis riwayat Al-Nasai dan Tirmizi dari Hasan bin Ali yang berbunyi da' ma yuribuka ila ma la yuribuka, yang artinya tinggalkan apa yang membuatmu ragu, berpindahlah kepada hal yang tidak membuatmu demikian. Maka nasabita bin nadhuri wa dalili, sesuatu yang menjadi tetap baik dengan penganalisan ataupun dengan adanya dalil. Maksud dari kaidah tersebut adalah seseorang boleh meyakini sesuatu apabila ada bukti yang telah ditetapkan dengan panca indera ataupun dengan dalil. Contoh dari kaidah tersebut adalah apabila ada seorang yang telah ragu terhadap wudunya, maka selagi tidak ada suatu perkara yang keluar dari dubur yang dapat dirasakan oleh kulit, yang dapat didengar oleh telinga dan dapat dibau oleh hidung, maka wudunya masih sah selagi tidak ada bukti batal tersebut. Yang selanjutnya adalah syak. Syak adalah keadaan di mana seseorang belum yakin terhadap sesuatu tersebut atau biasa disebut dengan keraguan. Menurut Syekh Al-Imam Abu Hamid Al-Asfiraini, syak itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu keraguan terhadap barang haram. Keraguan ini mengacu pada seseorang yang ragu apakah aktivitas atau benda ini haram atau tidak.
Yang kedua yaitu keraguan yang berasal dari barang mubah. Misalnya, ada air yang berubah disebabkan oleh najis ataupun lamanya air itu tergenang, maka air tersebut dianggap suci karena hukum asal air itu adalah suci. Yang ketiga yaitu keraguan yang tidak diketahui asalnya atau keraguan yang pangkalnya diragukan. Misalnya, ada orang yang berbisnis dengan orang yang bermodalkan halal dan haram, dan pada saat itu sulit membedakan antara modal yang halal dan yang haram. Menurut para ulama, itu adalah makruh. Kaidah yang selanjutnya yaitu al-aslu baqa'u makana ala makana. Yang menjadi pokok adalah tetapnya sesuatu pada keadaan semula. Kaidah ini diasumsikan dengan sesuatu tersebut masih dalam keadaan semula sampai ada bukti yang dapat merubahnya. Contoh, orang yang ragu apakah ia sudah berhadas atau belum, maka selama belum ada bukti yang menyatakan ia sudah berhadas, maka wudhunya masih dianggap sah. Kaidah yang selanjutnya yaitu al-aslu bara'atun dhimmah. Hukum dasar adalah kebebasan seseorang dari tanggung. Maksud dari kaidah tersebut adalah seseorang tidak akan terbebani dengan kewajiban, dengan tanggung jawab ataupun konsekuensi sebelum ada bukti yang menunjukkan hal sebaliknya. Contoh, ada orang yang didakwa dengan tuduhan hutang piutang. Sebelum yang mendakwa itu membawa saksi ataupun bukti, maka seorang terdakwa tersebut tidak dianggap salah atau tuntutan tersebut tidak sah sebelum ada bukti dan saksi yang diserahkan oleh si pendakwa. Kaidah yang selanjutnya yaitu al-aslu adamu, yang artinya asal dari segala hukum adalah tidak ada. Maksud dari kaidah ini adalah sesuatu dapat diasumsikan tidak ada hukumnya sampai ada bukti yang menunjukkan sebaliknya. Contohnya, si A memberikan modal kepada si B 1 juta rupiah dengan perjanjian bahwa nanti labanya dibagi rata. Namun si A menuduh si B telah mendapatkan laba tersebut dan dihabiskan sendiri. Namun pada saat penuduhan, si A tidak memberikan bukti yang pasti bahwa si B telah mendapatkan laba tersebut, dan si B menyangkal tuduhan tersebut. Maka dalam kaidah ini yang benar adalah si B, karena tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa si B telah bersalah. Tidak diperbolehkannya melarang seseorang untuk membeli sesuatu, karena pada dasarnya tidak ada larangan untuk bermuamalah. Hal ini sesuai dengan kaidah Imam Syafi'i yang berbunyi al-aslu fil asya'il ibahatu hatta yadillu dalilu ala tahrimi, yang artinya segala sesuatu itu pada dasarnya adalah boleh sampai ada nas yang mengharamkannya. Dasar pertama yang ditetapkan oleh Islam ialah segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu adalah mubah dan halal, dan tidak ada satupun yang haram sampai ada nas yang mengharamkannya. Namun perlu digarisbawahi, segala sesuatu dalam kaidah ini yaitu relasi horizontal yang meliputi politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan. Berbeda halnya dengan menurut Imam Hanafi. Imam Hanafi mengatakan bahwa al-aslu fil asya'il tahrimu hatta yadillu dalilu al-ibahati, yang artinya segala sesuatu itu pada dasarnya adalah haram sampai ada dalil yang membolehkannya. Apabila kita cermati dari dua kaidah tersebut, yang paling absah adalah kaidah menurut Imam Syafi'i, karena kaidah tersebut sesuai dengan kaidah tasyri' Islam, yaitu tidak memberatkan dan juga tidak banyak beban. Imam Syafi'i mengatakan bahwa Allah itu maha bijaksana, jadi mustahil kalau Allah itu menciptakan sesuatu lalu dia mengharamkan untuk hambanya. Walaupun dua kaidah tersebut saling bertentangan, namun dua kaidah tersebut dapat dikompromikan dengan cara menempatkan dan mendudukkan kedua kaidah tersebut sesuai dengan proporsinya. Untuk kaidah pertama untuk masalah muamalah atau dunia, dan untuk kaidah kedua untuk masalah ibadah. Saya ambil contoh begini. Hukum kita memakan daging babi adalah haram karena hal tersebut sudah dijelaskan di dalam nas.
Dan hukum kita memakan ikan adalah halal, dan hal tersebut juga dijelaskan secara jelas di dalam nas. Lalu bagaimana hukum kita memakan makanan yang tidak ada nas yang menjelaskan? Kalau kita merujuk pada kaidah ini, maka hukumnya adalah halal atau boleh. Namun, hal ini tidak dapat dilakukan untuk masalah ibadah. Karena kalau masalah ibadah itu harus ada sesuatu hal yang memerintahkannya atau ada nas yang memerintahkannya. Hal ini sesuai dengan kaidah yang berbunyi al-aslu fil ibadatil batalu hatta yaqumu dalilu al-amri, yang artinya hukum pokok dari ibadah adalah batal sampai ada dalil yang memerintahkannya. Kaidah ini merujuk pada firman Allah surat Asy-Syura ayat 21 yang berbunyi am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dzan billah, yang artinya apakah mereka mempunyai sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah. Kaidah senada juga menjelaskan yang berbunyi al-aslu fil ibadat taufiq wal isba'u, yang artinya hukum asal dari ibadah adalah mengikuti ajaran yang sudah ditetapkan. Jadi, untuk masalah ibadah ini sesuatu hal yang sudah ditetapkan, maka hal tersebut harus dikerjakan. Saya ambil contoh begini. Jumlah rakaat salat maghrib adalah 3 rakaat. Maka salat maghrib jumlah rakaatnya tidak boleh dikurangi ataupun ditambahi. Kaidah selanjutnya yaitu al-aslu fi kulli haditsin taqriruhu bi aqrabi zamani, yang artinya pada dasarnya setiap peristiwa penetapannya itu menurut masa yang terdekat. Contoh, seorang dokter mengoperasi seorang ibu untuk mengeluarkan bayi yang ada dalam kandungannya, dan operasi tersebut berjalan dengan lancar. Namun setelah 1 minggu bayi tersebut meninggal dunia, maka dokter tersebut tidak dapat dituntut karena bayi tersebut meninggal belum tentu karena dokter tersebut. Bisa jadi karena hal lain yang lebih dekat dengan kematian bayi tersebut. Selanjutnya yaitu kaidah yang berbunyi man syakin af'ala syai'an amlakal aslu innahu lam yaf'aluh, yang artinya barang siapa yang ragu apakah ia sudah mengerjakan sesuatu atau belum, maka pada dasarnya dia belum mengerjakan. Contoh, ada seseorang yang ragu apakah dia sudah berwudu atau belum, maka yang diambil adalah dia belum berwudu karena pada dasarnya dia belum melakukan wudu. Kaidah selanjutnya berbunyi ma'atayak wanal fi'la wa syakin fil qalili awil katsiri hamala al qalil, yang artinya jika seseorang telah yakin berbuat sesuatu tapi ia ragu akan banyak sedikitnya, maka yang diambil adalah yang sedikit. Contoh, jika seseorang sedang melakukan sholat zuhur lalu ia lupa akan jumlah rakaatnya, maka yang diambil adalah yang paling sedikit karena itu yang diyakini. Kaidah selanjutnya berbunyi al-aslu fil kalamil haqiqatu, yang artinya hukum asal dalam memahami kalimat adalah makna hakikatnya. Maksud dari kaidah ini adalah makna kalimat pertama itu harus makna yang sebenarnya atau makna hakikatnya. Contoh, ada seseorang mengatakan aku akan mewakafkan sebagian hartaku untuk anak si Ahmad, maka anak di sini harus berarti anak yang sebenarnya, bukan cucu ataupun yang lainnya. Dan kaidah terakhir mengatakan al-aslu fi abda'il tahrimu, yang artinya hukum asal tentang seks adalah haram. Jadi semuanya hal tentang seksual itu hukumnya haram sampai adanya sebab yang menghalalkannya, seperti adanya akad dalam suatu pernikahan. Cukup sekian presentasi dari kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.